Sobat Nyaman, sekarang aplikasi Nyaman udah bisa diinstal di Play Store loh. So, bagi Sobat Nyaman yang lagi cari tukang buat benerin beberapa kerusakan di rumah, seperti AC nggak dingin, atap bocor, tembok rusak, ledeng mampet, mau renovasi rumah, ataupun mau bangun rumah, bisa install dan order di aplikasi Nyaman. Nyaman, mudah beberes rumah. Halo Sobat Nyaman, ketemu lagi dengan saya Adityo di channel Nyaman, Mudah Beberes Rumah. Nah, saya lagi ada di Bilangan Kalibata nih, rumah teman lama saya. Ini udah kayak reunian. Namanya Ika. Waktu pas zaman kuliah dulu kita ketemunya. Ya. Yuk kita lihat yuk. Rumahnya lucu banget, banyak artnya. Yuk. Hai Ika, apa kabar? Udah lama gak ketemu. Aku boleh ini nggak? Boleh. Boleh ini nggak? Boleh copot ya? Boleh, biar lebih jelas ngomongnya. Lucu banget rumahnya sih. Makasih. Bisa satu pintu ada ininya, gagangnya kenapa begini sih? Oh, Satu di luarnya nggak ada gini kayak gini? enggak. Jadi kalau kita lihat dari luar, ini sebenarnya ada polanya. Jadi dia gitu. nyambung. Tadinya sebenarnya mau ada handle di luar, cuman karena saya copot juga deh biar kedengeran. Cuman karena namanya sayang ya kalau ditatoin handle nanti cutternya. Oh, nggak kelihatan. Pinter banget tuh ininya tuh. Yuk, mari kita. Oke. Hai Ika, apa kabar nih? Baik, Kita udah berapa tahun nggak ketemu ya? Aduh, lama banget. Ada belasan tahun kali ya? Ada Iya nggak nih, sih? kayaknya. Dulu kita kuliah bareng di kota Ya? itu ya. Iya. Jangan disebut nggak enak. terus ini rumahnya kok keren banget kayak rumah seniman ya kayaknya ya. Sumpah Aduh, deh. makasih banget. Barang-barang artworknya, lukisannya banyak. Koleksi lukisan. Iya, jadi sebenarnya konsep kita bikin rumah ini tuh pengen bisa displayin semua koleksi. Itu lukisan atau barang-barang. Ini koleksi seni. dulu pas zaman nikah, dari semenjak nikah atau pas dari kuliah Ada malah? beberapa barang yang saya kumpulin dari kuliah juga. Oh gitu. Ini pas pertama kali aku masuk langsung udah ada dua hal sih yang aku pengen tanya nih. Yang pertama, tegel. Ini tegel kok bisa quite interesting, kok bisa milih tegel seperti ini? Ika gimana? Oke, jadi sebenarnya waktu bangun rumah itu saya nggak ada yang bantuin kan untuk konsultasi interiornya. Jadi waktu itu kebetulan tim konstruksinya tuh kerjanya cepet gitu loh, Bu. Besok kita udah mulai pasang tegel ya. Udah beli ini belum tegel? Aduh belum ya. Udah saya pergi ke blok A. Terus lihat di situ kira-kira yang lucu apa ya. Saya pikir emang sebenarnya tema dari ruang tamu ini kan hitam semua warnanya. Cuman untuk ruang tamu begitu masuk saya pengen konsepnya agak beda sedikit. Jadi saya pilih yang ini kan ada 3 warna, ada putih, abu-abu sama agak dark tua grey ya. gitu ya. Ini heksagonal gitu kayaknya ya. Heksagon. Iya, terus saya pilih ini terus cuma saya pikir tapi ini PR juga ya nyusun patternnya itu sebenarnya. Ini pasti tukangnya marah-marah nih udah nih. Iya nggak sih? Untung ya waktu itu ya yang ngerjain rumah ini tuh orangnya cukup pintar. Jadi Pak Jadi coba nggak salah-salah ya. propose ke saya ada berapa macam pattern yang bisa dibikin dari tegel ini. Jadi waktu itu dia kasih 6 loh, 6 desain 6 pattern. pola. Oke. Terus ya udah tuh saya pilih yang ini soalnya kalau dilihat dari jauh tuh kayak agak-agak ada efek 3D-nya. Iya benar. Aku lihat kayak nggak iya, efek 3D-nya kelihatan kayak banget. dia naik terus ke atas. Iya. Gitu. Tuh Sobat Nyaman, ini bisa buat pelajaran juga nih. Ini coba dicek deh, tegel kayak gini tuh bisa di mix and match sehingga berapa? 6 ragam pola ya. 6 pola loh, cukup banyak kan? Coba siapa tahu cek deh ke toko Ubin. Pasti nemu juga deh yang lucu banget kayak ini. Bisa juga buat pola-pola yang lain ya. Tinggal tergantung kreativitas kita ya. Betul. Terus yang kedua mau tanya ini lukisannya, aduh keren banget. Itu lukisan apa sih? Lava ya? Apa Gunung Merapi meletus atau gimana ya? Itu Gunung Sinabung meletus. Gunung Sinabung ini? Iya. Waduh, agak-agak magis ya. Ini pelukisnya adalah Pierre Gilam. Dia itu bermukim di Bali ya. Oh, orang Bali, orang mana? Orang Perancis ya. Oh gitu.
Iya. Ini keren banget sih. Ini benar kayak gitu untuk Iya. Sebenarnya ini di foyer. pilihannya suami saya. Oh Jadi, gitu. Si Mas waktu itu Adil dia lihat ya. di galeri. Langsung jatuh cinta deh pasti. Aku sih liatin langsung jatuh cinta lo sumpah. Sebenarnya sih dia antara iya apa enggak ya, Oh, ya? beli gitu kan. Maksudnya ya kan kalau sama galeri kita suka nawar-nawar dulu harganya gitu. Mikir-mikir dulu. Terus kata orangnya, Pak, biasanya kalau lukisan itu besok Bapak bangun masih mikirin tuh artinya harus beli. Iya, sialan. Marketing banget tuh dia. Tapi nggak, ini Ternyata Aku dia naksir berat juga sih. seminggu tiap bangun dipikirin. Jadi seminggu loh, itu banyak, itu berarti harus Iya, diambil. Itu harus diambil. saya bilang nggak pada pikirin. Ambil aja. Nah Sobat Nyaman, tadi kita dari foyer, sekarang saya lagi ada di living room lantai dasar rumahnya Ika. Nah Ika boleh terangin nggak? Ini sebenarnya rumahnya berapa luas sih tanahnya ini? Sama berapa luas bangunannya? Ini sekitar 200 meter tanahnya, untuk bangunan 500 meter. 500 meter. Oh. Ya, 3 lantai. 3 lantai ya. Jadi ini ruang ground floor ini ruang tamu atau foyer, ruang keluarga, dining room, sama kitchen ya. Sama ada teras atau teras itu. Cuma nah ini di dinding ini khususnya Ika buat ngoleksi lukisan-lukisan yang main lukisannya Ika ya, main collectionnya. Iya betul. Iya lukisan yang ukurannya lebih besar sih. Besar ya. Ini keren-keren, wah ini udah tau lah ya kita siapa ya. Tulis bernama Hanafi lah ya, yang banyak di koleksi sama orang-orang. Terus yang ini nih siapa nih? Ini namanya Pak Rabet. Pak Rabet. MS. Jadi beliau udah almarhum. Jadi waktu itu kebetulan keluarga saya memang kenal dengan Pak Rabet ini. Terus waktu itu di awal-awal memang kan kita belum punya lukisan. Jadi awalnya orang tua saya itu nawarin, kamu mau lukisan nggak buat di rumah gitu. Jadi terus dia kasih tahu, ini ada pelukis kenalan kita Pak Rabet, coba kamu lihat-lihat sana, kamu ambil lukisan dari dia. Jadi ini salah satu lukisan awal yang kita punya. Cuman waktu itu lukisannya itu baru satu, jadi dia buat yang ini. Terus saya bilang, Pak, rumah itu ruangannya panjang, Bapak bisa bikinin satu lagi nggak? Temennya. Jadi ini nyambung. Oh dia sambung lagi. Oh, jadi biar pairing ya maksudnya? Iya, pairing. Oh nice Gitu. Tapi memang kita emang senangnya gaya-gaya abstrak gitu ya. Kontemporer ya? Iya. Ika dan keluarga senangnya. Jadi kebetulan cocok juga sih taruh di rumah. Ini modern banget ini sih. dindingnya sengaja saya nggak cat. Oh gitu. Ini unfinished concrete ya? Iya, supaya kesannya lebih kayak galeri. Iya, ini galeri banget sih semua. Sebenarnya kayak rumah seniman nih. Kayaknya. Terus Ika mau tahu lagi nih, kenapa pilih ini track light ini? Sebenarnya kan bisa aja pilih yang lain. Iya. Downlight atau spotlight misalnya. Jadi gini, kalau kamu lihat juga, saya itu masang lukisannya kan yang digantung aja gitu ya, nggak kayak dipaku. Oh gitu, oh iya pakai. Jadi maksudnya nanti kalau satu saat saya bosen, lukisannya bisa gonta-ganti. saya copot aja. Oh oke. Jadi ini udah kayak sistemnya sistem galeri sih menurut aku sih. Iya. Iya nggak sih? Betul. Ada talinya, ada itunya, track lightnya. Nah, jadi itu nanti nyesuaiin aja kalau kita mau pindah-pindah ganti. Oh jadi bisa geser-geser ya? Bisa digeser-geser. Oke. Tuh Sobat Nyaman, jadi fungsinya track light dengan sama yang lain adalah jika punya lukisan atau artwork mau dipasang di dinding, itu kita bisa adjust ya ininya ya, kemana-kemananya mau di spot lampunya. Itu bagus banget deh. Ini aku naksir berarti sama track lightnya. Sedikit PR di awal kali ya, cuman kalau pas udah itu bisa lebih fleksibel ya untuk lightingnya ya. Iya. Nice. Lebih enak dia nyorotnya gitu kan, kita bisa atur pas angle, gitu ya. bisa pas di mana. Terus mau nanya lagi nih, ini kembali ke sini lagi nih, ini kok ruangannya kayak turun ke bawah. ini sebenarnya agak aneh, coba jelasin ini kenapa tuh ada pintu itu tuh, itu bukan pintu langsung keluar. Iya, pintu langsung. Itu gimana? Bingung nih saya. Sebenarnya gini, karena suami saya itu hobinya kan main sepeda, dia ada beberapa buah lah sepedanya.
memang kita kayak nggak ada tempat untuk naruh sepeda. Jadi dia mau bikin ini sebenarnya tadinya buat garasi gitu. Sayang banget. Iya, terus saya nggak mau dong, keberatan. Jadi ya udahlah, tapi dibikin lebih turun. Saya taruhin kursi-kursi biar lebih nyaman. Tadinya di sini sebenarnya nggak mau jadi living room, mau jadi garasi, cuman saya bilang no. Sayang ya. Ini interesting banget nih, agak ada ke bawah sedikit ya. Enak. Tapi kalau aktivitas hari-harian nonton TV-nya di sini atau enggak? Di atas ya? Di atas. Di atas ya. Di sini mungkin buat tamu keluarga atau apa, mau nonton bola atau apa sama teman mungkin ya. Gitu, buat menerima tamu. Terus nah depan ini kita apa nih depan kita ini? Nah, ini adalah koleksi-koleksi saya, barang-barang yang ada memorabilia kayaknya deh. Nilai artnya ya, saya kumpulin dari zaman saya kuliah. Saya kebetulan suka ngumpulin teko ya, itu teko-teko. Bukan itu ya? Karena saya dulu senang ke museum-museum arts gitu ya. Terus saya jadi banyak expose sama yang pop art. Ya. Jadi saya macam-macam. Saya senang abstrak, saya senang pop art, senang surrealis juga. Ini kalau Didi tahu, ini adalah pelukis dari Belgia yang terkenal, surrealis, Magritte, Rene Magritte. Saya ada beberapa barang-barangnya dia, ada posternya juga. Terus kalau yang boneka kayu ini, itu ke boneka Jepang ya atau apa sih? Kokeshi doll. Kokeshi. Nah, saya kasih kamu kuis ya. Giliran saya nanya nih, gantian. Oke. Kamu bisa sebutin itu 4 boneka itu siapa aja. Nah, aku nggak tahu. Masa Didit nggak tahu? Call friend. Siapa nih gue telepon ya? Oke, yang paling familiar mungkin yang pakai baju total merah. Yang desain sama yang pernah collab sama Louis Vuitton segala macam. Dia pernah pameran di sini. Iya, aku tahu. Aduh, lupa namanya, si Japanese designer itu kan. Baju yang ada toto-toto, ada buah labu di Gandaria City. Iya. Aku lupa pikun sekarang. Kayak aku perlu minum obat pikun deh. Tapi itu yang itu kan. Dia pernah kolaborasi sama Louis Vuitton juga tas, ya kan? Lupa. Aku punya gantungan kecil. Enggak punya tasnya, cuma punya gantungannya sih. Iya. Ini kan lucu banget. Lucu. Siapa namanya? Yayoi Kusama. Yayoi. Bukan Kusuma ya. Salah ya. Kusuma orang Indonesia itu. Iya. Nah, kalau depannya siapa? Kayaknya Carol ya. Lagerfeld, bukan? Enggak, itu semua artis. Aku nggak kelihatan ya itu. Pop artis. Itu siapa yang depannya? Andy Warhol. Oh, Andy Warhol. Oke. Kalau yang belakang yang ada perban putihnya. Itu aku nggak kelihatan loh. You name it, itu siapa? Itu Van Gogh. Yang lagi? Yang depan. David Bowie. Oke. Iya. Lucu banget. Itu belinya satu-satu atau sekaligus? Satu-satu pas lagi pergi beli satu. Oh gitu. Beli satu ngumpul. Itu belinya di mana? Di MoMA. Di MoMA semuanya. Oke. Ini kan semua mix banget ya. Menurut aku sih bener-bener random. Iya, random. Gimana ya? Benang merahnya apa ya gitu loh. Tapi it matches gitu menurut aku. It's nice presentation gitu loh, terus terang. Nggak ada benang merah sih sebenarnya. Saya suka teko ya taruh teko sebelah sini. Saya suka pop art, taruh satu lukisan pop art. Saya suka Magritte, taruh barang-barang Magritte. Oke, kayaknya aku bisa gitu deh. Jadi kayaknya mungkin untuk displaying itu mungkin kalau sobat nyaman bingung, paling gampang adalah grouping. Oke, kita grouping barang-barang yang sama atau sama nafas, sama bentuk, atau mungkin sama desainernya. Di grouping satu-satu itu kayaknya aku juga bisa garis sedikit ngeraba-raba sih. Teko Ika grouping sendiri, boneka grouping sendiri, terus abis itu ada sub bagian lagi, bener nggak sih? Kadang-kadang banyak orang bingung loh ngedisplay caranya gimana gitu, iya nggak sih? Iya. Mungkin Ika by feeling, cuman emang udah feelingnya organisasinya seret groupings, iya nggak sih? Iya. Kuncinya guys, groupings kalau bingung, oke? Dan kalau saya boleh nambahin sih, sebenarnya saya ini nyusunnya benar-benar presisi ya. Oh ya? Asal taruh. Tuh kan bohong dia. Tadi bilang asal-asal ternyata. Maksudnya naroknya tuh jarak antara benda-benda ini. Nggak langsung tertaruh gitu doang. Iya, karena saya harus lihat juga kalau saya duduk di sini kira-kira enak nggak, kelihatan semuanya nggak gitu. Itu perfeksionis. Tapi bagus banget. Karena kalau nggak ya percuma, kayak kita naruh barang biasa aja kan gitu aja ya. Iya. Kalau kita nikmatin kok ya. Jadi dan itu nikmatin dari duduk sini. Iya, misalnya atau kamu duduk di sebelah sana masih bisa dilihat semua, jangan ada yang nutupin satu sama lain. Misalnya gitu. Keren. Itu bisa diambil pelajaran tuh sobat nyaman tuh. Jadi nggak cuma asal naruh aja ya, kita harus benar mikirin ya Ika ya. Nah berikutnya saya mau nanya dining room. Oke. Nah dining room itu masih nyambung ke sini ya. Pemilihan itu kenapa Ika milih seperti itu sekarang?
Milih apanya? Milih furniture-nya, milih dining room-nya. Milih furniture. Jadi sebenarnya saya kalau beli furniture tuh kadang-kadang pas lagi lihat suka ya dibeli. Kadang-kadang juga nggak mikir cocok nggak ya nanti di Tapi rumah. emang cocok semua? Nggak, maksudnya bluffing sih. Berarti ini kok bisa cocok semua padahal belinya beda-beda gitu ya? Iya, belinya beda-beda. Tapi saya terus bayangin kayaknya kalau di rumah, warna-warna di rumah kayak gini kayaknya masuk aja gitu. Gitu. Iya sih. Hitamnya masuk, coklatnya masuk gitu ya. Iya. Natural color ya. Lucu sih. Kadang-kadang agak nekat juga sih ya. Menurut aku banyak nekat sih. Terus sobat nyaman, tau nggak apa yang paling nekat menurut saya nih? Itu tuh rak tanaman. Dia agak-agak ini deh, gokil deh, bisa naruh di dalam loh. Nah itu yang saya mau tanya dari tadi, berani naruh di dalam. Padahal itu tuh biasanya saya suka lihat tuh rak tanaman ya namanya ya. Saya nggak tahu istilahnya apa, mungkin ada istilah kali buat gardener ya. Itu berani taruh di dalam. Padahal biasanya yang saya suka lihat itu adalah rak tanaman seperti tersebut adalah taruhnya di luar, at least di teras. Kenapa bisa taruh di dalam Mika? Jadi kan sebenarnya saya juga nggak terlalu bukan orang yang terlalu ngerti tanaman. Lalu awal-awal itu gara-gara sejak pandemi juga ya, jadi kayak terus ikut-ikutan beli tanaman. Ya kan itu ya. Tapi terus banyak kan tanamannya pada mati gitu kan. Padahal saya udah taruh di dekat kolam gitu. Ternyata tanaman-tanaman itu nggak semuanya juga bisa kena panas matahari langsung dan nggak bisa sering-sering disiramin gitu. Jadi setelah trial and error berapa kali ternyata jenis-jenis tanaman yang ini mereka emang cocoknya di dalam ruangan. Di dalam ruangan malah nggak di luar ya. Tapi tapi di situ juga lumayan cukup matahari ya. Lumayan, tapi nggak indirect terlalu. sunlight. Ya. Dan nyiraminnya juga hanya seminggu sekali, jadi gitu ya? nggak terlalu repot. Tetap enak sih ada ijo-ijonya masuk ke dalam ya. Saya jarang lihat ijo-ijo juga yang di tempat sana juga berani di foyer ya. Semua masuk ke dalam. Itu pernah dipindahin keluar sesekali. Iya. Jadi berkala bolak-balik ya. Indoor plants. Tuh sobat nyaman, jangan takut ya kalau misalnya mau display indoor plants, tapi ya dipelajari dulu ya. Ada yang bisa, ada yang enggak ya. Terus ide juga bagus tuh, sekalian aja taruh rak tanaman yang di luar, yang biasa di luar taruh di dalam, kenapa enggak? Why not? Jadi intinya harus berani nih, kayak si Ika nih. Dia bukan desainer catat, dia bukan desainer, cuma rumahnya kayak rumah desainer. Agak nekat sih. Modalnya nekat, ya benar. Modalnya keberanian sih. Modal keberanian tabrak ya, tapi juga keberanian yang harus ada dasarnya ya. Kita harus belajar dulu, cari ide segala macam ya. Nggak asal milih taruh situ ya kan. Semuanya ada proses. Iya, saya selalu bayangin dulu kira-kira kalau saya nambahin ini cocok nggak ya di rumah gitu dengan udah ada barang-barang yang lain gitu. Nah sobat nyaman, kita sekarang lagi ada di kitchennya Ika. Aduh enak banget kitchennya nih, dan deket ini lagi ada suara-suara air. Kayak enak banget makan di sini. Gue diundang-undang dong kesini makan gitu. Nah minggu-minggu apa? Ya, ntar gue bawain ini deh makanan gue ya. Nah terus boleh nggak dijelasin ini konsep Ika gimana? Kok bisa berani milih warna biru ini nih? Kayak aku juga berani banget sini baju gue. Padahal nggak nyangka loh, nggak sengaja loh. Jadi gimana? Saya emang senangnya warna biru. Terus waktu itu datang ke kitchen designernya, mereka emang sebenarnya ada sih contohnya gitu di buku warna biru, tapi belum pernah bikin sebenarnya. Ini biru jarang banget soalnya, jarang ada. Ini baru sekali belum pernah bikin. Iya kan? Saya nekat aja. Gitu ya. Oke. Saya tuh dulu gini, aduh mudah-mudahan dengan warna biru matching aja di dalam rumah. Tutup mata aja deh, cross my finger. It works. Tapi memang ini nggak semuanya, saya bilang jangan biru semua, dicombine sama putih juga dikit-dikit. Ininya ya. Itu yang ini countertop lemari yang sebelah ini putih ya sebenarnya. Putih, nggak semuanya biru semua. Ya. Nanti kalau biru semua jadi gelap. Iya. Gitu kan. Ini biasanya anak-anak ketika masaknya di sini ya. Iya. Nice. Saya jarang masuk dapur sih sebenarnya. Gitu ya? Anak-anak yang masak ya. Tapi kalau makan breakfast di sini? Iya, kalau breakfast kalau biasanya makan normal lunch atau dinner di situ ya. Iya. Enak deh lihat sambil lihat ini nih. Ini kolamnya boleh dong diceritain nih gimana sih, lucu banget. Ini kok aneh banget sih ininya ya? Bentukannya apa sih? Jadi ini kalau kolam
biasa. Ini juga desain sendiri. Oh gitu. Suami saya oret-oret, terus nggak tahu kenapa yang keluar idenya bikin kayak sungai. Oh ini kayaknya kalian tuh agak-agak seniman ya, bertapak gitu ya, betul. Keluar sungai. Keluarnya bentuk sungai kolamnya. Jadi ikannya kalau baru mau berenang lurus dia harus belok. Belok lagi, agak-agak olahraga ikannya, olahragawan juga, olahragawati ya, kayak kalian berdua ya. Terus kita ceritanya bikin ya kayak semi-semi island di tengah, mau dikasih pohon besar di dalam biar ada suasana outdoor-nya di tengah-tengah, terus di sana ada batu di tengah-tengah, itu juga batu. Itu batu apa sih? Kok licin gitu? Keren Batu deh. gunung. Batu gunung, tapi kok bisa licin ya? Dari sana Itu nggak dipoles kan? Emang naturally licin gitu? Iya, Wow. nemu aja di Oh ya? tempat jualan batu. Oh, Sebenarnya kan kalau mau nyari batu gitu harus ke Jogja langsung sebenarnya, tapi saya kok ya Aku di rumah ada sih batu kayak kali gitu, cuman yang kayak itu pori-pori gitu yang kasar, bukan nggak pernah lihat batu kayak gini. Batu gunung soalnya. Batu gunung. Oh. Ya ini emang agak PR sih ya mindahin ke dalam rumah. Waktu itu ada Berapa orang ya? 15 orangan yang angkat Gitu ya. batu. Kebayang tuh beratnya batu. Pohonnya juga sama, dan emang ini pohonnya saya sengaja pilih bentuknya yang emang artistik Yang sih. keren sih bentuknya. Agak serem sedikit tapi keren. Pinter milihnya ya. Nah terus ini kolam biasanya buat ikan ngapain sih di sini? Oh Ngapain? iya, sebenarnya kalau kita pulang ke rumah tuh kan udah capek, ya kan. Terus kalau ngelihat ada bunyi-bunyi air, lihat kolam, Ini lihat nyaman banget sih. pohon. Tranquility ya. Jadi, Tranquility tepatnya. iya, terus saya juga suka sambil latihan meditasi dan kadang latihan qigong atau yoga di sini. Oh gitu, Ika tuh yoga ya sekarang aktivitasnya? Iya, saya banyak yoga tiap hari. Oh gitu ya? Tiap hari ngajar, oh ya? Iya, dan latihan sendiri juga. Oh wow, aku minta ajarin juga dong terus suatu Boleh, saat ya. boleh. Boleh. Kayaknya Pengen kamu sih, perlu, pengen. Perlu ya. Tadi udah ngomong ya, yang off the record itu ya. Oke. Nah, abis ini kayak harus kesini sendiri nih, Oke. session nih. Nah Sobat Nyaman, kita sekarang lagi ada di living room lantai 2 ya nih Ika ya. Nah kayak ini living room ini spesial banget ya buat Ika. Coba bisa ceritain nggak kenapa nih? Jadi kalau living room kan pada umumnya tempat kumpul-kumpul keluarga ya. Tapi memang sejak anak-anak udah pada besar-besar, mereka di lantai 3. Ada Ika. Jadi kalau lantai 2 ini cuma living room? Cuma saya sama suami. Sama suami. Nah, Habis itu di atas kamar anak-anak aja ya? Anak. Oke. Tapi yang spesial buat saya di ruangan ini, selain saya naruh barang-barang koleksinya saya juga Tetap koleksinya ya? ada foto-foto keluarga, dan satu hal lagi, lemari-lemari ini tempat saya nyimpen album-album foto yang saya kumpulin. Jadi foto saya sejak menikah sampai punya anak, dan setiap ada event kayak lebaran atau hari-hari besar lain itu saya selalu taruh semua di dokumentasikan di album. Yang saya kira itu orang zaman sekarang kayaknya udah jarang ya, karena teman-teman Udah saya jarang. mereka Cuma di handphone punya di aku. handphone Iya. terus nggak diapa-apain gitu. Menurut saya sayang gitu loh, karena saya orangnya orang jadul kali ya, lebih suka lihat-lihat Oldies ya. Berarti Ika sampai sekarang masih cetak foto ya? masih. Foto saya cetakan udah jamuran dan nggak tahu kemana tuh kali ya. Sayang juga itu, padahal kan Iya. waktu yang nggak bisa diulang ya sebenarnya ya. Iya. Terus Sobat Nyaman coba deh, ada hobi nih baru nih yang saya baru tahu nih, masih nyimpen foto lama yang berupa cetakan ya. Iya, Enggak, nyetak. baru pun masih bisa cetak kita sebenarnya ya. Iya. Ini ya, ini albumnya Iya. yang bisa dilihat ya nanti. Ini kayak album zaman dulu banget kayaknya ya, tapi padahal isinya Iya, isi foto betul. modern ya. Iya. Oh, oke. Semua acara-acara perjalanan Perjalanan-perjalanan. kemana gitu. Oh. Dan saya bahkan punya alat cetak foto sendiri di rumah juga. Jadi Kok bisa? kalau Digital printer ya? digital printer. Oh, oke. Nasi. Aduh, Ika ini rumahnya bagus banget ya. Saya senang koleksi. Pretty, koleksinya banyak ya. Senang collecting barang ini juga. Aku tadi suka yang tadi aku udah nasi Oh iya, wooden, itu. wooden vase ya.
sama lukisan Hanafi lagi di sini. Iya. Tuh. Kebetulan matching. Thank you banget loh Ika, udah boleh ngintip rumah Sama-sama, Ika. Dit. Saya impress banget. Aduh, Bukan di sana tapi bisa makasih. create kayak begini gitu. Keren banget Ika. Modal keberanian aja Keberanian sih. ya? Sama itu sosmed kan. Keberanian sama riset sih menurut aku Iya, sih. riset. Iya kan? Kalau nggak riset nggak bakal bisa. Rajin risetnya tiap hari ya. Keren. Thank you banget Ika ya. Salam buat Makasih, Dit. Ade ntar ya. Sama-sama Dit Salam, ya. salam Udah kangen. main Udah lama banget nggak ketemu loh sama dia. Kita kapan-kapan ini lagi. Boleh. Ngobrol lagi. Terus sobat nyaman, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, share sama like ya video kita ya. Terus buat nanti yang mau diliput juga rumahnya hubungi kita aja. Oke, bye.